Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Patih Akmal Mubarok dengan NIM 12140300038. Saya dari kelas 7A, jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari semester pendek mata kuliah komunikasi organisasi dengan tugas membuat artikel, dan ini presentasi PPT dari artikel yang sudah saya buat dengan judul yaitu komunikasi organisasi dalam lembaga Nahdlatul Ulama, di mana penelitian ini atau artikel ini berfungsi untuk menganalisis komunikasi organisasi dalam lembaga Nahdlatul Ulama atau NU. Organisasi Nahdlatul Ulama ini yaitu adalah organisasi Islam yang terbesar di Indonesia dengan memiliki fokus pada jenis komunikasi yang digunakan, yaitu peran komunikasi dalam pencapaian tujuan dan tantangan yang dihadapi. Selanjutnya yaitu struktur dan peran lembaga Nahdlatul Ulama. Yang pertama ada struktur organisasi, yaitu lembaga Nahdlatul Ulama ini memiliki struktur organisasi yang luas dari mulai tingkat pusat hingga tingkat ranting di desa-desa. Struktur ini yaitu memastikan bahwa pesan organisasi dapat disampaikan ke seluruh anggota yang tersebar dari tingkat pusat hingga tingkat ranting. Yang kedua, ada peran, yaitu peran dalam masyarakat. Peran dalam masyarakat ini lembaga Nahdlatul Ulama memainkan peran yang sangat penting. Yang pertama dalam kehidupan sosial, beragama, dan juga dalam berbudaya di masyarakat Indonesia. Organisasi ini juga memiliki di antaranya lembaga pendidikan, badan otonom, dan juga media komunikasi yang untuk mendukung berbagai aspek kehidupan umat Islam di Indonesia. Yang selanjutnya di sini ada jenis-jenis komunikasi. Jenis-jenis komunikasi dalam lembaga Nahdlatul Ulama ini terbagi dari 3 jenis komunikasi. Yang pertama ada jenis komunikasi secara vertikal, yaitu komunikasi antara pengurus pusat dan cabang atau ranting. Komunikasi ini bertujuan untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan dan instruksi dari organisasi. Jenis komunikasi yang kedua yaitu jenis komunikasi horizontal, di mana jenis komunikasi horizontal ini yaitu untuk melakukan interaksi antara anggota dalam tingkatan yang sama seperti antara cabang dan juga ranting untuk menyelaraskan pelaksanaan program dari lembaga pusat. Dan yang ketiga adalah jenis komunikasi lateral. Jenis komunikasi lateral ini yaitu interaksi antara anggota maupun kelompok yang tidak berada dalam struktur formal, namun memiliki kepentingan atau tujuan bersama di dalam lembaga Nahdlatul Ulama. Selanjutnya ada peran komunikasi dalam pencapaian tujuan dari lembaga Nahdlatul Ulama. Yang pertama ada penyampaian visi dan misi, yang dimana penyampaian visi dan misi ini bertujuan untuk komunikasi yang berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan visi misi dan kebijakan Nahdlatul Ulama kepada seluruh anggota. Yang kedua, peran komunikasi yang kedua adalah koordinasi program kerja, di mana komunikasi yang baik memungkinkan koordinasi program kerja yang efektif untuk menghindari tumpang tindih kegiatan dan memastikan keterlibatan semua pihak
di dalam lembaga Nahdlatul Ulama. Dan yang ketiga ada peran komunikasi dalam penguatan identitas organisasi, di mana komunikasi berperan dalam untuk memperkuat identitas organisasi dan meningkatkan kepercayaan lembaga terhadap masyarakat kepada NU. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah peran komunikasi membangun relasi, yang dimana komunikasi yang efektif membangun relasi antara NU dengan berbagai pihak, seperti diantaranya pemerintahan, organisasi masyarakat lainnya, dan lembaga-lembaga internasional. Selanjutnya ada tantangan-tantangan dalam komunikasi organisasi Nahdlatul Ulama, di mana tantangan yang dihadapi dalam komunikasi organisasi Nahdlatul Ulama ini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah tantangannya keberagaman anggota yang berasal dari berbagai latar belakang budaya, sosial, dan bahasa. Di sini juga menjadi suatu tantangan bagi lembaga Nahdlatul Ulama dengan banyaknya keberagaman anggota yang berbeda latar belakang dari mulai budaya, sosial, maupun bahasa. Dan yang kedua adalah keterbatasan akses teknologi, yang mungkin anggota-anggota yang tersebar di daerah-daerah yang terpencil yang memiliki keterbatasan akses teknologi. Ini juga menjadi suatu tantangan dalam melakukan komunikasi di lembaga Nahdlatul Ulama ini. Dan yang ketiga ada struktur organisasi Nahdlatul Ulama yang hierarkis dan tersebar hingga ke tingkat desa. Dan yang keempat ada dinamika internal yang melibatkan berbagai kepentingan di dalam organisasi di Nahdlatul Ulama. Selanjutnya ada strategi-strategi dalam meningkatkan komunikasi dalam lembaga Nahdlatul Ulama ini. Ada beberapa strategi. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan akses teknologi, di mana lembaga Nahdlatul Ulama ini perlu meningkatkan akses terhadap teknologi komunikasi dengan menyediakan platform digital yang lebih inklusif dan mudah diakses oleh seluruh anggota. Strategi yang kedua yaitu pelatihan komunikasi, di mana pelatihan ini dikhususkan bagi pengurus di semua tingkat agar mereka mampu menyampaikan informasi yang lebih jelas dan juga efektif. Yang ketiga ada penguatan media resmi, di mana strategi ini untuk memperkuat kapasitas media resmi dari lembaga Nahdlatul Ulama ini untuk menyampaikan informasi yang akurat dan terpercaya. Selanjutnya, adanya pentingnya komunikasi yang efektif. Ini terbagi dua, ada pentingnya komunikasi yang efektif ini. Yang pertama adalah efektivitas kerja internal, di mana komunikasi yang efektif dalam lembaga Nahdlatul Ulama akan meningkatkan efisiensi kerja internal dan memastikan bahwa visi, misi, dan program kerja organisasi dapat diimplementasikan secara optimal. Dan yang kedua adalah dampak positif bagi masyarakat, di mana komunikasi yang kuat yang memungkinkan lembaga Nahdlatul Ulama ini untuk terus menjadi wadah perjuangan Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang inklusif dan progresif, serta tetap relevan dan menjawab tantangan-tantangan di zaman ini. Selanjutnya, mungkin kesimpulan dari beberapa presentasi sebelumnya dari awal sampai akhir. Kesimpulannya adalah komunikasi organisasi memiliki peranan yang sangat penting dalam keberlangsungan lembaga Nahdlatul Ulama. Jadi tantangan komunikasi yang dihadapi lembaga Nahdlatul Ulama dapat diatasi dengan yang pertama, meningkatkan akses teknologi, latihan komunikasi, dan penguatan media resmi.
Juga selain itu, pentingnya untuk membangun budaya komunikasi yang terbuka, transparan, dan inklusif. Dengan menerapkan strategi ini, Lembaga Nahdlatul Ulama semoga dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi umat Islam di seluruh Indonesia maupun umat Islam yang tersebar di dunia. Mungkin itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan dari tugas mata kuliah komunikasi organisasi yang diperuntukkan untuk semester pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.